Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Wandi. Sobat dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial atau menjelaskan bagi pemula apabila ingin berhasil. Ini saya akan sarankan sebagai dasar ya, kunci keberhasilan untuk budidaya ikan lele. Hasil yang maksimal sangat penting bagi pembudidaya ikan lele. Ini dibutuhkan ada 3 unsur ya, 3 unsur pokok yang harus kita miliki. 3 unsur pokok diantara lain: 1. Niat yang kuat. 2. Ulet dalam bekerja. 3. Tidak mudah putus asa. Usaha atau pekerjaan yang tanpa dibarengi atau diiringi dengan niat yang kuat, maka usaha tersebut sia-sia belaka. Ulet dalam bekerja sangatlah penting ya untuk pembudidaya ikan lele, karena unsur ini membawa potensial menuju kesuksesan untuk kita pembudidaya ikan lele. Kebanyakan putus asa, kebanyakan menyerah. Mungkin kalau kita memiliki 3 unsur tersebut menjadi pelajaran. Karena apa? Kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Bukan 3 unsur saja yang dibutuhkan. Di sini juga dibutuhkan dukungan beberapa faktor. 1. Sumber air. Salah satunya kita harus mempunyai sumur ya, karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terhadap kolam maupun lele tersebut. Karena dengan sumber yang kuat, yang lancar, banyak sumber ya, kita mungkin bisa memikirkan atau menggali lagi untuk membuat kolam, entah itu di darat maupun kolam tanah. Lingkungan sekitar, kita harus perhatikan ya, dalam lingkungan sekitar ini jangan sampai ada banyak sampah maupun limbah-limbah dari kampung untuk masuk ke kolam tersebut. Itu sangatlah penting, tolong dijaga ya sobat, agar tidak merusak suasana maupun air kolam yang telah kita tebar benih. Cuaca terkadang panas, terkadang juga diiringi dengan hujan yang sangat mengguyur ya. Itu salah satu pemicu untuk mengurangi atau mengaruhi bibit tersebut. Kita harus belajar. Di sisi lain kita juga mengamati untuk lele yang kita rawat. Kenapa lele saya kemarin sekarang habis turun hujan kok gini? Nah, kita harus cari pemicunya. Kalau kepingin berhasil, belajarlah terus, jangan mudah putus asa. Karena adanya cuaca yang tidak mendukung, jangankan untuk hewan, semua yang bernyawa itu untuk lebih baik sedialah payung sebelum hujan. Istilahnya, kita harus memperhatikan lele yang kita tebar, yang kita rawat, harus diperhatikan. Kualitas bibit lele, sobat maupun pemula, kita bisa memilih kualitas bibit yang lebih baik ya, yang lebih lincah pergerakannya dan yang lebih sehat. Ciri-ciri bibit sehat tersebut, kalau ada air yang mengalir, itu dia lebih menyukai untuk mendekatinya, untuk menantang arus tersebut.
kualitas pakan lele. Nah, sobat, bagi pemula, kita tidak bisa seenaknya saja untuk membeli pakan untuk lele tersebut. Karena apa? Pakan dalam kemasan pabrik yang dicetak atau sudah dimasukkan ke dalam karung maupun plastik juga, kita bisa memilih untuk yang khusus untuk pakan lele. Karena apa? Yang sudah dikemas dalam pabrikan untuk khusus pakan lele ini sudah difermentasi, sudah dicetak. Bahkan di situ juga banyak kandungan maupun protein yang sudah diukur, yang sudah ditakar untuk khusus pakan lele. Ada protein, ada lemak kasar, ada serat abu, bahkan minyak ikan pun sudah difermentasi, sudah dicetak ya. Proteinnya pun juga lumayan bisa dibilang cukup tinggi, karena ini khusus pakan lele. Kita tidak bisa membeli sembarangan pakan, apalagi pakan bandeng, pakan mujair kita kasihkan ke pakan terhadap lele ya, itu nggak bisa maksimal untuk pertumbuhan atau menunjang pertumbuhan lele tersebut, yang nantinya lele ini malah lambat tumbuh. Kualitas SDM, sumber daya manusia. Nah, kita tidak bisa harus begitu tebar benih langsung kita pakan, kasih pakan ya, terus kita tinggal begitu saja. Kita amati lele tersebut, bibit tersebut sehat apa enggak, kita cari pemicunya. Jangan asal tebar begitu saja, apalagi bagi pemula yang belum punya ilmu lele atau praktek lele sama sekali. Sebenarnya itu sama, nggak hewan nggak manusia itu sama. Kalau cuaca lagi nggak menentu, kalau lagi cuaca buruk, kalau kita merasakan lagi meriang atau nggak enak badan, yang kita rawat pun sama. Jadi butuh perhatian ya. Kita perhatikan bagaimana cara untuk mengobati, bagaimana cara untuk kasih pakan, berapa hari sekali kita kasih pakan, dan obatnya apa nanti kalau lagi sakit. Itu salah satu perawatan yang dibutuhkan untuk lele maupun hewan yang kita rawat. Luas dan lebar kolam. Di sini saya sarankan kalau untuk 1 meter persegi paling sedikitnya 150 ekor. Bisa juga dikatakan 200. Karena kalau kita tebar benih maupun merawat ikan lele, kalau terlalu luas kolamnya, memang benar di situ pertumbuhannya cepat besar, tetapi tidak bisa merata. Apalagi di sini yang namanya lele ini ya, nggak bisa sejajar walaupun kita tebar di ukuran 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita di waktu panen itu pasti naik 3. Seumpama kalau kita panen di ukuran 6, pasti di situ ada 7, 8. Kalau kita tebar terlalu padat, yang nantinya nggak malah tumbuh cepat besar, malah yang ada itu kuntet. Karena apa? Semakin besar oksigen pun untuk berebutan ya, lele ini untuk berebutan cari pakan, cari oksigen. Apalagi di sisi lain ini, si kumis ini sudah mempunyai gelar kanibalisme ya. Pemberian pakan yang cukup. Nah, kita harus perhatikan kalau 3 kali sehari ya. Di sini saya belum pernah memakai timbangan atau merinci untuk pakan lele tersebut saya timbang, itu belum pernah. Saya memakai feeling aja. Seandainya kita tebar dalam kolam, terpal maupun tanah, itu saya puasakan
terlebih dahulu 1 hari, bisa dikatakan 2 hari. Kalau di kolam tanah saya puasakan 2 hari. Karena apa? Sebelum saya tebar benih, saya sudah persiapkan pemupukan kolam menggunakan M4. Nah, disitulah M4 mengeluarkan plankton atau menciptakan mikroorganisme ya di situ. Disitulah M4 bekerja untuk menciptakan, ada kultur air juga, ada cacing-cacing yang kecil. Itu bisa dimakan untuk bibit yang kita tebar tadi. Kalau kita kasih pakan kan sia-sia. Biar terlebih dahulu pakan alternatif yang terdapat kolam tanah ini bisa dimakan bibit tersebut dahulu. Paling enggak ya 2 hari, 1 hari juga bisa. Baru hari kedepannya kita kasih pakan. Dengan secara membibis atau merendam biar mengembang dulu ya, agar tidak terlalu kekenyangan di dalam perutnya. Yang nantinya takut akan terjadi kematian. Karena apa? Kalau bibit tersebut sudah kekenyangan, itu yang ada cuma lambat aktivitas, nggak bisa menyelam ya, terus mengambang di atas air. Nah, disitulah yang terjadi, predator tersebut untuk memanfaatkan, untuk memakannya, untuk memangsanya ya. Jangan untuk melawan, untuk beraktivitas pun sangat sulit bagi lele maupun bibit tersebut. Yang terakhir ini sobat, ini adalah modal. Nah, kita harus mempersiapkan modal terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita tebar dengan beberapa ekor yang kita inginkan, itu harus mempersiapkan modal ya. Jadi di sini juga dibutuhkan ya, ada modal, ada perawatan khusus untuk lele tersebut, ada perhatian juga. Kita juga bisa membantu untuk mencari pakan alternatif, karena untuk mengurangi biaya maupun untuk pakan pelet ya, agar bisa mendapatkan hasil yang lebih lumayan. Dengan satu syarat yang saya sarankan untuk bagi pemula maupun sobat dimanapun Anda berada, kalau belum punya ilmu lele atau tentang praktek lele, belajarlah terlebih dahulu kepada yang sudah berpengalaman agar tidak ada kegagalan untuk waktu kita beternak nanti. Oke sobat, itulah pengalaman yang saya alami, yang bisa saya tukar pengalaman kepada sobat. Apabila ada perkataan, tingkah laku, omongan saya yang kurang jelas maupun kurang berkenan di hati, di sini saya Kang Wandi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.